Kamu begadang selama 10 tahun berturut-turut untuk menamatkan sebuah game kultivasi. Di dalam game, kamu adalah peringkat pertama di seluruh server, dengan tingkat kultivasi kaisar tertinggi 1 miliar tahun. Sebuah eksistensi di atas ribuan orang dan tak ada yang menandingi, memiliki segala jenis senjata dan pusaka sihir tingkat dewa. Namun, semua ini pada akhirnya hanyalah sebuah game. Saat ini, sebuah antarmuka muncul di dalam game. Server game akan ditutup dalam 10 menit. Silakan nikmati waktu terakhirmu. Game yang sudah kumainkan selama 10 tahun akhirnya akan berakhir. Selama 10 tahun ini, kamu melihat di dalam game. Teman-temanmu satu persatu tidak lagi online. Kini, di seluruh game hanya tersisa kamu seorang yang bermain. Melihat layar game yang kosong, rasa sepi menyelimuti hatimu. Waktu dengan cepat berlalu hingga menit terakhir. Kamu membuka kanal dunia, selamat tinggal. Kehidupan kultivasi, kamu adalah game terbaik yang pernah aku mainkan. Selamat tinggal semuanya, sampai bertemu lagi jika kita berjodoh. Setelah itu, kamu pergi makan bersama teman sekamarmu, Luo Tao. Setelah kamu pergi, antarmuka game kembali menampilkan sebuah pemberitahuan, server game ditutup. Setengah jam lagi, game akan terwujud di dunia nyata. Selesai makan, kamu dan Luo Tao kembali ke asrama. Tiba-tiba, terdengar suara guntur bergemuruh di luar. Anjir, apa dunia sudah mau kiamat? Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar di dalam benakmu. Game Huaxia, kehidupan kultivasi, akan terwujud dalam 60 detik. Luo Tao menatap sekeliling dengan ngeri. Kamu juga mendengarnya? Kamu menatap Luo Tao dengan terkejut. Aku juga mendengarnya. Apa itu perwujudan game yang bernama kehidupan kultivasi? Game apa itu? Kamu langsung sadar. Bukankah ini game yang kamu mainkan selama 10 tahun? Apakah game ini yang akan terwujud? Apakah semua hal di dalam game akan terwujud di sini? Dan tepat pada saat itu, suara itu kembali terdengar di benak semua orang. 60 detik telah berlalu. Perwujudan dimulai. Perwujudan pertama, tingkat kultivasi. Dalam sekejap, langit berubah drastis. Sinar cahaya keemasan turun dari langit. Seluruh tubuhmu terbungkus oleh sinar keemasan. Perwujudan tingkat kultivasi kaisar tertinggi selesai. Harap gunakan kekuatanmu dengan hati-hati. Pada saat yang sama, pengalaman karakter game selama 1 miliar tahun. Semuanya membanjiri benakmu, seolah-olah kamu mengalaminya sendiri. Dalam waktu singkat, kamu menguasai tingkat kultivasimu dan memahami kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Anjir, cepat lihat, Luo Tao tiba-tiba berteriak. Kamu menatapnya, terlihat Luo Tao menghancurkan barbel dengan satu tangan. Aku baru di tahap penguatan tubuh. Tapi sudah sekuat ini, bukankah mereka yang di tahap pembangunan fondasi dan inti emas jauh lebih kuat? Mendengar perkataan Luo Tao, kamu sedikit ingin tertawa. Karena penguatan tubuh adalah ranah paling biasa, bisa dibilang baru tingkat awal dalam kultivasi. Hanya pembangunan fondasi yang dianggap sebagai perubahan sejati. Di bawah inti emas, semuanya adalah manusia biasa. Tapi dalam hatimu, kamu tidak bisa menahan rasa khawatir. Sekarang semua orang telah mendapatkan kekuatan luar biasa. Sepertinya dunia akan berubah drastis. Saat itu, pengeras suara sekolah tiba-tiba berbunyi. Saya kepala sekolah Li Chun. Sekarang, seluruh guru dan siswa dimohon berkumpul di lapangan. Ayo, kita pergi lihat. Kamu menatap Luo Tao dan berkata. Tak lama kemudian, semua siswa sudah tiba di lapangan. Kepala sekolah mengambil mikrofon dan berkata, saya percaya. Beberapa siswa telah mendapatkan kekuatan luar biasa. Tapi saya mohon kepada kalian, jangan menggunakan kekuatan mengerikan itu sembarangan. Dan isilah tingkat ranah kalian dengan jujur. Kita perlu melakukan statistik. Dengan cepat, semua guru dan siswa di Universitas Kindu selesai mengisinya. Berdasarkan hasil statistik, pihak sekolah pun terkejut. Dari total 15.000 guru dan siswa di seluruh sekolah, ternyata ada lebih dari 3.000 orang yang kekuatannya termanifestasi. Kamu melihat perubahan raut wajah semua orang di lapangan dan tidak bisa menahan perasaan haru. Tak disangka karena kegigihanku sendiri, aku justru menjadi orang yang terkuat. Pada saat itu, guru yang bertanggung jawab atas statistik tiba-tiba berteriak. Guru Yan Yu berada di tahap Mahayana.
Dalam sekejap, semua mata serentak tertuju pada seorang wanita dengan penampilan yang menakjubkan. Setelah itu, Yan Yu diundang oleh kepala sekolah untuk berbicara di atas podium. Sekarang game telah menjadi nyata. Orang-orang yang pernah memainkan game itu akan mendapatkan manifestasi kekuatan. Tapi aku menasihati semua orang, jangan menyalahgunakan kekuatan untuk melakukan kejahatan. Jangan menindas orang biasa, apalagi menganggap dirimu yang terkuat. Karena masih ada orang yang lebih kuat dari kalian. Berbicara sampai di sini, sebuah ingatan muncul di benak Yan Yu. 5 tahun lalu saat dia pertama kali memainkan game ini, dia kebetulan bertemu dengan seorang pemain yang antusias yang setiap hari mengajaknya bermain. Memberinya banyak item, menemaninya melawan monster, dan menjadi pasangan Taoisnya, yang membuatnya naik ke tahap Mahayana dalam waktu singkat. Tapi entah apa tingkat kultivasi master sekaligus pasangan Taoisnya itu sekarang. Dia hanya ingat sebelum berhenti bermain, dia adalah Dewa Langit. Tapi tepat saat Yan Yu selesai mengucapkan kalimat ini, tiba-tiba terdengar suara menggelegar di langit. Manifestasi kekuatan telah selesai. Luas planet biru mulai berubah. Perubahan awal, luas global bertambah 10 kali lipat. Papan peringkat kultivasi akan segera dibuka. Mereka yang masuk peringkat akan menerima hadiah yang besar. 3 hari kemudian, senjata magis akan termanifestasi. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Orang-orang biasa di lapangan satu persatu tidak bisa berdiri tegak dan jatuh ke tanah. Kamu menutup kedua matamu. Dengan kesadaran spiritualmu, kamu mengamati seluruh planet biru. Kamu yang memiliki kultivasi Kaisar Agung tertinggi. Kesadaran spiritualmu bisa melihat hingga keluar angkasa. Sebuah penemuan yang mengejutkan. Luas global planet biru telah bertambah 10 kali lipat, sedangkan wilayah Huaxia sendiri telah bertambah lebih dari 1000 wilayah tak dikenal. Ada lautan, ada hutan, ada gurun. Tempat-tempat itu sunyi dan tidak berpenghuni, bahkan tidak ada makhluk hidup. Muncul begitu saja dari ketiadaan. Tapi ini juga memberimu firasat buruk. Jika gamenya termanifestasi, apakah monster dan NPC di dalamnya juga akan termanifestasi? Dan pada saat ini, suara baling-baling helikopter terdengar dari langit. Semua orang mendongak dan melihat sebuah helikopter militer berputar-putar di atas kepala mereka. Seiring helikopter mendarat, seorang pria berseragam militer turun dari sana. Terlihat berusia sekitar 30-an. Saya Luo Wei, anggota Departemen Manajemen Kultivator, juga seorang mayor jenderal. Mendengar perkenalannya, para guru dan siswa di lokasi terkejut. Siapa yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini? Luo Wei mengamati semua orang di lokasi. Saya berada di tahap Mahayana. Yan Yu melangkah maju dan berkata, dia bisa melihat bahwa prajurit di depannya ini juga seorang kultivator. Hanya saja tingkatannya lebih rendah darinya, hanya pada tahap inti emas. Mendengar itu, Luo Wei sangat terkejut. Saking terkejutnya, dia buru-buru membungkuk. Salam, petarung Mahayana yang hebat. Jika ini adalah masa lalu, dia pasti tidak akan membungkuk. Tapi sekarang adalah era para kultivator. Kultivator tahap Mahayana, hanya dengan satu jari saja bisa menghancurkannya. Jangan begitu, kita semua adalah orang Huaxia. Selain itu, kalianlah yang memberikan kontribusi paling besar bagi Huaxia. Yan Yu yang tersanjung, segera menggunakan energi spiritualnya untuk menopang Luo Wei. Kalau begitu, saya akan memanggil Anda Nyonya Yan dengan hormat. Entah apakah Nyonya Yan bersedia bergabung dengan Departemen Manajemen Kultivator kami untuk menjaga perdamaian dan stabilitas sosial. Saya bersedia, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat mengabdi pada negara. Yan Yu mengangguk, bagus sekali, mari kita bicara lebih detail di sana. Luo Wei dan Yan Yu meninggalkan lapangan. Melihat Yan Yu dan Luo Wei pergi, kamu pun menggunakan kesadaran ilahimu untuk terus mengawasi mereka berdua. Kamu bahkan bisa mendengar percakapan mereka. Nyonya Yan, kami berencana untuk mendirikan kelas kultivasi di setiap sekolah dan menempatkan kultivator untuk menjadi guru. Anda kebetulan adalah seorang guru di Universitas Kindu. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menjadi wali kelas ini. Bisa. Yan Yu tidak menolak. Saya akan melaporkan situasi Anda apa adanya. Karena Anda berada di tahap Mahayana, Anda seharusnya lebih memahami tentang game ini.
Saya baru bermain sebentar, tapi cukup memahaminya. Sekte-sekte dalam game ini semuanya adalah sekte NPC. Jika termanifestasi, para NPC dan sekte-sekte ini kemungkinan besar juga akan ikut termanifestasi. Di antara mereka, sekte yang paling kuat adalah sekte Qingyun, yang pemimpinnya adalah Dewa Emas Daluo. Bahkan para tetua di bawahnya adalah Dewa Misterius atau Dewa Bumi. Mendengar ini, Luo Wei menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bisa membayangkan jika semua NPC ini turun ke planet biru. Betapa mengerikan dampaknya bagi planet biru. Itu adalah Dewa Emas Daluo, eksistensi yang bisa menghancurkan sebuah negara, bahkan sebuah planet, hanya dengan satu pikiran. Jika mereka tidak bisa dikendalikan, maka itu akan menjadi bencana bagi Huaxia. Namun, tidak perlu khawatir. Sekte Qingyun ini dalam latar belakang game adalah sekte lurus yang terkemuka. Mereka tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Sekte iblislah yang seharusnya dikhawatirkan. Mereka memakan manusia sebagai makanan dan bahkan memurnikan jiwa manusia untuk berkultivasi. Orang-orang inilah yang merupakan bencana sesungguhnya. Saya tahu tentang hal-hal ini. Saya akan melaporkannya apa adanya. Jika sekte-sekte ini benar-benar muncul di Huaxia, maka bagi kami itu akan menjadi bencana yang dahsyat. Oh ya, entah Nyonya Yan tahu atau tidak, siapa lagi orang-orang kuat yang ada di dalam game? Misalnya yang lebih kuat dari Anda, yang lebih kuat dariku sangat banyak. Saat saya bermain waktu itu, saya bahkan tidak bisa masuk ke 50 besar papan peringkat. Orang-orang itu semuanya berada di atas tahap melampaui kesengsaraan, terutama master yang mengajariku bermain game saat itu. Namanya Tianzun Xiaoyao. Saat itu, dia sudah menjadi Dewa Langit. Jika dia masih bermain, sekarang dia mungkin sudah menjadi orang suci atau bahkan lebih tinggi lagi. Sementara itu, kamu yang menguping dari jauh, tubuhmu bergetar karena mendengar nama yang sangat familiar, Tianzun Xiaoyao. Dan nama gamemu adalah Tianzun Xiaoyao. Tapi, kamu sudah memiliki terlalu banyak murid, sehingga kamu tidak bisa langsung mengingat siapa dia. Sepertinya, master ini sangat penting bagi Nyonya Yan. Luo Wei tersenyum. Ya, jawab Yan Yu sambil mengangguk. Kami akan lebih memperhatikan Tianzun Xiaoyao ini. Ngomong-ngomong, Nyonya Yan, apa ide game Anda? Untuk alasan kerahasiaan, kami semua berkomunikasi menggunakan nama game. Nama game saya adalah Peri Air. Mendengar ini, kamu benar-benar tercengang. Tidak kusangka, pasangan Dao sekaligus muridku di dalam game, ternyata adalah guruku sendiri. Tapi kamu tidak berniat untuk mengungkapkan identitasmu, karena ini benar-benar terlalu canggung. Peri Air nama yang bagus. Kalau begitu, biarkan seperti ini dulu. Aku harus kembali untuk melaporkan situasi di sini. Setelah itu, Luo Wei pergi dengan helikopter. Kamu dan Luo Tao juga bersiap untuk kembali ke asrama. Tiba-tiba, sebuah suara agung primordial bergema dari langit. Papan peringkat kultivasi telah dibuka. Semua orang mendongak. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap tertutup awan. Segera setelah itu, sebuah gulungan yang memancarkan cahaya keemasan muncul di udara. Kamu merasakan gulungan ini mengandung energi spiritual yang sangat mengerikan. Setidaknya ini adalah mustika spiritual bawaan kelas atas. Setelah melayang selama 7 atau 8 detik, gulungan itu perlahan terbuka, tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Suara agung primordial kembali terdengar. Papan peringkat kultivasi telah dibuka. Akan menampilkan 100 kultivator teratas. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar hadiahnya. Peringkat ke-100, wortel suka Pak Choi, alam Yuan Ying. Hadiahnya 5 buah pil Yuan Ying. Peringkat ke-100 saja sudah alam Yuan Ying. Ini terlalu lemah, ya? Kamu melihat papan peringkat kultivasi ini tanpa merasa terlalu kaget. 100, karena game ini baru populer selama setahun. Bermain selama setahun paling tinggi hanya mencapai alam kesusahan. Tetapi jika tidak dimainkan, level kultivasi akan turun karena tantangan dan invasi monster iblis. Menyebabkan level kultivasi banyak orang habis. Memasuki tahun ke-10, hanya kamu satu-satunya yang masih memainkan game ini. Tapi kamu sama sekali tidak tertarik dengan pil Yuan Ying ini. Lagi pula, di tasmu masih ada 999 buah. Ini bukan batas maksimal yang bisa kamu dapatkan.
melainkan batas maksimal dalam game. 2,5 jam kemudian, papan peringkat kultivasi sudah mencapai peringkat ke-60. Peringkat ke-60, peri air. Alam Mahasidi tahap awal, hadiahnya rumput peri roh air. Seiring dengan terungkapnya papan peringkat, semua orang terkejut. Peringkat ke-60 sudah mencapai Alam Mahasidi. Ini terlalu berlebihan. Yan Yu juga sedikit terkejut melihat dirinya hanya berada di peringkat ke-60. Yang di atasnya mungkin semuanya sudah di alam kesusahan. Iya, tidak lama setelah papan peringkat itu diumumkan, Yan Yu menerima sebuah panggilan telepon. Meskipun menguping itu tidak bermoral, tapi kamu tetap menggunakan indera spiritualmu untuk mendengarkan. Itu adalah telepon dari Luo Wei untuk Yan Yu, mengundangnya ke Departemen Naga Cabang Ibu Kota Qin untuk bertemu dengan pimpinan. Ada hal yang sangat penting yang ingin dibicarakan dengannya. Setelah itu, Yan Yu meninggalkan lapangan. Sementara itu, indera spiritualmu terus menguncinya karena kamu ingin melihat apa sebenarnya Departemen Naga ini. Tidak lama kemudian, Yan Yu tiba di sebuah markas rahasia di pegunungan yang dalam. Luo Wei membawanya ke sebuah ruang rapat. 7 atau 8 orang berseragam militer sudah menunggu di sana. Ternyata mereka ingin Yan Yu menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Manajemen Kultivator Cabang Ibu Kota Qin. Yan Yu tidak menolak. Sebagai orang Huaxia, dia merasa karena sudah memiliki kekuatan ini, dia harus memikul tanggung jawab. Sial, ahli alam kesusahan. Kamu menarik kembali indera spiritualmu dan melihat ke papan peringkat emas di langit. Pemandangan ini membuatmu sedikit terkejut. Peringkat ke-51, Peri Anggun, Alam Kesusahan. Tahap awal, hadiahnya mustika spiritual pasca kelahiran acak. Peri Anggun ini juga salah satu pasangan Daomu. Dia adalah seorang gadis yang kamu kenal saat game ini baru dirilis. Jago main, dan juga seorang gadis kaya. Waktu itu kamu melihatnya di kanal dunia sedang mencari murid. Kamu pun dengan iseng mencoba menambahkannya sebagai teman. Tidak disangka dia setuju. Setelah bermain selama beberapa hari, dia tiba-tiba mengirimkan permohonan pasangan Dao, ingin menjadi pasangan Dao denganmu. Awalnya kamu mengira dia hanya main-main, tetapi tidak disangka dia sangat serius. Dia bahkan memberimu banyak barang bagus. Sayangnya, dia hanya bermain selama sebulan lalu berhenti, tapi karena top up, dalam sebulan dia berhasil mencapai tahap kesusahan. Melihat nama ini, kamu pun teringat kembali pada banyak kenangan masa lalu. Saat ini, di sebuah villa di Kota Naga, seorang wanita cantik melihat papan peringkat emas di langit. Melihat namanya sendiri muncul di papan peringkat, gadis itu langsung melompat kegirangan, menari-nari dengan gembira. Hore, aku masuk papan peringkat. Aku bahkan ada di peringkat ke-51. Tidak kusangka game yang dulu kumainkan iseng-iseng, dan cuma top up sedikit uang, justru membuatku menjadi sekuat ini. Aku jadi penasaran dengan adik kecil yang setiap hari memanggilku kakak. Sudah mencapai alam apa dia sekarang? Dan seiring nama-nama di papan peringkat emas terungkap satu persatu, kamu melihat semua pasangan Daomu. Totalnya ada 8, semuanya ada di dalam daftar. Tapi saat ini, kamu hanya tahu identitas asli peri air. Sementara itu, kamu dan Luo Tao sudah kembali ke asrama. Coba dari dulu aku lebih sering main game itu. Kalau tidak, aku juga pasti sudah jadi jagoan sekarang. Kamu tersenyum kecil dan tidak mengatakan apa-apa. Duduk di atas ranjang, kamu pun memejamkan kedua matamu. Menggunakan kesadaran spiritualmu untuk mengamati seluruh Huaxia, kamu menemukan organisasi manajemen kultivator sudah mulai berpatroli di berbagai tempat. Tiba-tiba, Luo Tao berteriak. Kamu membuka mata dan menatapnya. Ada apa? Luo Tao berlari menghampiri, sambil menunjukkan berita di ponselnya kepadamu. Siaran darurat, ada yang kabur dari penjara setelah mendapatkan kekuatan luar biasa. Siaran darurat, diminta kepada seluruh warga untuk tetap berada di dalam rumah. Siaran darurat, jangan keluar. Siaran darurat, jika menemukan orang yang mencurigakan. Siaran darurat, harap segera hubungi nomor resmi dari Departemen Manajemen Kultivator. Alismu mengerut. Pantas saja Departemen Manajemen Kultivator bergerak begitu cepat, mulai merekrut orang dan berpatroli. Tiba-tiba, kamu merasakan sesuatu.
Ekspresimu menjadi serius saat melihat keluar jendela. Kamu kenapa? Luo Tao merasakan ada yang aneh denganmu. Tidak apa-apa, aku mau ke toilet sebentar. Kamu menepuk bahu Luo Tao dan berjalan keluar dari asrama. Sesaat kemudian, kamu menghilang dari tempatmu berdiri. Sementara itu, di sebuah pantai di kota, beberapa pria dan wanita berseragam sedang mengepung seorang pria yang mengenakan pakaian tahanan. Yuan Xiaoyong segera menyerah. Kamu tidak akan bisa kabur. Hahaha, apa kalian bisa menghentikanku? Jangan kira cuma kalian yang punya kekuatan kultivasi. Pria yang memimpin berteriak dingin. Kemudian, sebilah pedang yang terbentuk dari energi spiritual muncul di tangannya. Dia berada di tahap inti emas. Dia juga seorang kultivator, seorang ketua tim kecil di departemen manajemen. Cuma tahap inti emas. Berani-beraninya datang menangkapku? Yuan Xiaoyong menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, sebuah tekanan yang kuat dan menakutkan meledak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, semua anggota tim terlempar mundur puluhan meter. Ternyata dia ada di tahap transformasi roh. Dia buru-buru mengambil walkie-talkie satelit dan berteriak keras. Di pesisir kota Hai, ditemukan seorang ahli tahap transformasi roh. Mohon segera kirim bantuan, karena hanya dengan kekuatan kami sama sekali tidak bisa menghentikan Yuan Xiaoyong. Saat itu, Yuan Xiaoyong tiba-tiba menyerang. Dengan satu tebasan telapak tangan, dalam sekejap, sebuah telapak tangan raksasa dari energi spiritual berwarna merah darah terbentuk di udara dan menghantam ke bawah. Semua orang memejamkan mata, pasrah menunggu kematian. Tapi tidak terjadi apa-apa. Ye Luo membuka matanya dengan bingung. Dia hanya melihat sesosok bayangan berdiri di hadapannya. Siapa kamu? Yuan Xiaoyong menatap orang itu dengan ngeri. Karena pria di hadapannya hanya melambaikan tangan dengan ringan. Serangannya langsung lenyap tak berbekas. Perasaan yang begitu mudah ini membuatnya merasa takut. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Maaf. Lepaskan aku tidak sengaja membunuh orang. Menyadari ada yang tidak beres, Yuan Xiaoyong segera berlutut memohon ampun. Sedangkan kamu hanya menjentikkan jarimu dengan ringan. Setelah itu, Yuan Xiaoyong langsung menjadi abu, roh dan Yuan Yingnya pun musnah. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang ada di sana. Terima kasih, senior, atas bantuannya. Ye Luo berdiri, menangkupkan tinjunya dan berterima kasih. Sama-sama, kita semua orang Tiongkok. Kamu tidak ingin identitasmu terungkap, jadi kamu tidak menoleh ke belakang. Saat itu, indera spiritualmu merasakan bala bantuan telah tiba, jadi kamu langsung berteleportasi dari sini. Terima kasih banyak, senior, atas anugerah penyelamatan nyawa ini. Kelima anggota tim itu berlutut bersamaan. Dan saat ini, daftar peringkat emas di langit kembali bersuara. Pengumuman daftar peringkat kultivasi telah berakhir. Peringkat 10 besar akan diumumkan besok. Setelah selesai bicara, daftar peringkat kultivasi itu pun tergulung dan menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, berita tentang manifestasi di seluruh dunia juga tersebar di berbagai platform utama. Kehidupan kultivasi yang terwujud di Tiongkok, aliansi kekuatan super yang terwujud di Amerika, era ninja yang terwujud di Jepang. Dunia menjadi kacau. Kamu sedang membuka-buka Weibo. Sedikit mengernyitkan dahi. Sudah kuduga, kedatangan para kultivator membawa banyak bencana bagi negara. Mereka tidak mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah bencana bagi orang biasa. Kamu merasa perlu melakukan sesuatu. Ketika ketertiban hilang, seringkali dibutuhkan orang yang kuat untuk muncul dan menekan kekacauan. Untuk menjaga ketertiban, kebetulan, saat ini kamulah orang kuat itu. Daftar peringkat kultivasi dibuka. Kali ini akan diungkap peringkat 10 besar. 2 hari lagi, senjata pusaka akan terwujud. Sebagian monster iblis juga akan terwujud. Dan pada saat ini, langit sekali lagi tertutup awan gelap. Suara Hong Meng bergema di seluruh cakrawala. Mendengar ini, kamu melesat ke atap gedung, mengerutkan kening menatap langit. Daftar peringkat emas. Masalah kultivator ini belum terselesaikan, sekarang monster iblis akan muncul. Saat itu tiba, aku khawatir dunia akan benar-benar kacau balau. Saat ini, di pangkalan yang terletak di Kindu, Yan Yu menengadah ke langit, matanya menunjukkan secercah harapan.
Peringkat 10 besar, kamu seharusnya ada di sana, kan? Pada saat yang sama, di benaknya muncul sebuah kalimat yang pernah kamu katakan padanya. Apa kamu akan kembali memainkan game ini? Saat kamu kembali, aku pasti akan menjadi sangat hebat. Nanti aku yang akan membawamu. Sayangnya, dia tidak pernah kembali. Saat itu, suara Dao Surgawi Hongmeng terdengar. Peringkat ke-10, Pendeta Tao Qingfeng. Daluo Jinxian tingkat sempurna. Hadiah, harta karun spiritual bawaan, meditasi Buddha penyegel debu. Saat ini, di sebuah kuil Tao di pedalaman gunung, seorang pendeta Tao paruh baya tiba-tiba membuka matanya. Menanam sebab menuai akibat. Tidak kusangka sebuah game yang dulu kumainkan, Jingran mengalami perubahan seperti ini 10 tahun yang lalu, saat dia masih menjadi CEO perusahaan. Dia bermain kehidupan kultivasi selama setahun, menghabiskan sekitar ratusan ribu, dan mencapai tingkat Daluo Jinxian sempurna. Tapi kebangkrutan perusahaan dan kematian istri serta anaknya membuatnya kehilangan semua harapan pada dunia fana. Dia dengan tegas memasuki kuil Tao dan menjadi seorang pendeta. Dia pikir dirinya sebagai Dewa Emas Daluo sudah tak terkalahkan di dunia, tapi tidak menyangka masih ada 9 orang yang lebih hebat darinya. Peringkat ke-9, Dewa Langit Daluo tahap awal. Peringkat ke-6, Dewa Langit Daluo tahap sempurna. Dewa Da Ben Siang. Seiring dengan diumumkannya satu persatu papan peringkat kultivasi, orang-orang menjadi resah. Dewa Langit Daluo tahap sempurna ternyata hanya menempati peringkat ke-6. Bukankah yang di atasnya adalah setengah suci atau bahkan orang suci? Peringkat ke-5, Zenren Pembunuh, tingkat setengah suci. Hadiahnya adalah harta karun surgawi, pena ilahi Ling Xiao. Sementara itu, di sebuah perkumpulan bawah tanah di negara Sakura, seorang pria tiba-tiba berdiri. Apa? Aku ternyata hanya peringkat ke-5. Namanya Wang Zhengwo, dulunya adalah seorang narapidana. Setelah permainan menjadi nyata, dia kabur dari penjara dan datang ke negara Sakura. Dia tidak menyangka level setengah sucinya ternyata hanya menempati peringkat ke-5. Sepertinya, berdiam diri di sini bukanlah solusi. Rasa krisis di hati Wang Zhengwo semakin kuat. Peringkat ke-4, Tiadao, lebih lemah dariku. Hadiahnya harta karun surgawi, pedang abadi Wuliang dan pil abadi, pil penghancur suci. Peringkat ke-3, orang suci Dawei Tianlong. Hadiahnya harta karun surgawi, pagoda harta karun Zuxian, dan tubuh suci 5 elemen. Semua orang melihat hadiah peringkat ke-3, dan sangat terkejut. Ternyata itu adalah tubuh suci yang hanya ada di dalam novel. Mungkinkah ini hadiah eksklusif untuk 3 besar? Siapa lagi yang ada di peringkat kedua? Raja Suci. Hadiahnya harta karun surgawi, pedang 5 elemen dan tubuh suci panjang umur. Semua orang tercengang. Raja Suci yang begitu hebat ternyata hanya menempati peringkat kedua. Sebenarnya setinggi apa tingkat kultivasi peringkat pertama? Tepat pada saat ini, langit berubah secara aneh. Naga emas bercakar 5 muncul satu persatu. Bersamaan dengan itu, suara lonceng yang menggelegar bergema di langit. Xiao Yao Tianzun, kaisar tertinggi, hadiahnya adalah harta karun Tiadao, pedang pembunuh darah dan peta gunung dan sungai, serta tubuh suci Xianjun. Seiring papan peringkat emas terungkap, saat ini, seluruh negeri menjadi sunyi. Namun, tak lama kemudian kembali menjadi gempar. Sialan, level apa itu kaisar tertinggi? Ada yang bisa jelaskan? Tidak, aku tahu, kaisar tertinggi adalah level tertinggi di dalam permainan. Bahkan Raja Suci pun masih terpaut belasan level utama. Dia ternyata adalah kaisar tertinggi. Yan Yu menatap papan peringkat emas. Matanya yang indah dipenuhi keterkejutan. Di sebelahnya, Menteri Li Zhen mendengar kata-kata Yan Yu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Wakil Menteri Yan, dari nada bicaramu, sepertinya kamu kenal dengan Xiao Yao Tianzun ini. Dia adalah pasangan kultivasiku di dalam game. Kami pernah bermain bersama." Mata Li Zhen berbinar. Dia bertanya dengan gembira, "Bisakah kamu mengundang Xiao Yao Tianzun untuk bergabung dengan departemen kita? Aku bisa memberikan posisi menteri kepadanya." "Sepertinya tidak bisa, karena aku sama sekali tidak tahu siapa dia."
Aku juga tidak tahu cara menghubunginya. Mendengar ini, semua orang langsung merasa kecewa. Sementara itu, Yan Yu mengangkat kepalanya dan terus menatap papan peringkat emas. Secercah harapan melintas di matanya. Siapakah kamu sebenarnya? Bisakah kita bertemu lagi? Sementara itu, di sisi lain, peri Piao Miao. Pasangan kultivasiku ternyata adalah kaisar tertinggi. Aku harus menemukannya. Aku akan memeluk erat pahanya. Peri Piao Miao berkacak pinggang. Dia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang, beberapa pengawal mendorong pintu dan masuk. Cepat cari Xiao Yao Tianzun di seluruh internet untukku. Jangan lewatkan informasi sekecil apapun. Pada saat yang bersamaan, suara Hong Meng kembali terdengar. Papan peringkat kultivasi telah diumumkan seluruhnya. 2 hari kemudian papan peringkat harta karun akan dibuka. Setelah itu, papan peringkat itu menghilang di langit, dan kamu pun memejamkan kedua matamu. Kesadaran spiritualmu menyelimuti Tiongkok, kemudian mengirimkan suara kepada semua orang di dalam wilayah Tiongkok. Aku adalah Yang Mulia Xiao Yao. Aku tahu banyak orang sedang mencari jejakku, tapi aku tidak akan muncul sebelum waktunya tiba. Aku adalah orang Tiongkok. Aku akan bertindak jika diperlukan, tetapi tidak akan bergabung dengan organisasi manapun. Ketika mendengar kalimat, aku adalah orang Tiongkok, seluruh rakyat di negeri ini merasa tenang. Kekhawatiran mereka pun sirna. Ada seorang kaisar agung tertinggi yang melindungi Tiongkok. Siapa yang berani berbuat onar? 2 hari berlalu dengan cepat. Negara memutuskan untuk memulai era kultivasi bagi seluruh rakyat, mengubah sebagian sekolah menjadi sekolah kultivasi. Universitas Qindu adalah salah satunya. Yan Yu menjabat sebagai kepala sekolah paruh waktu di Universitas Qindu. Sementara kamu menyembunyikan tingkat kultivasimu dan menjadi seorang pembimbing tahap Yuan Ying. Saat ini, kamu sedang mengajari para siswa cara menarik qi ke dalam tubuh di lapangan. Tiba-tiba, langit kembali diselimuti awan gelap, harta karun pun terwujud. 10 menit kemudian, papan peringkat harta karun turun. Akan diumumkan 100 harta karun pemain teratas. Harta karun yang didapat dari papan peringkat kultivasi tidak termasuk. 1 jam kemudian, 100.000 monster iblis tahap pemurnian tubuh akan turun di seluruh negeri. Lokasinya acak, 3 suara agung bergema. Seluruh rakyat di negeri ini terkejut. Pada saat yang sama, ribuan cahaya ilahi keemasan turun dari langit. Salah satu cahaya itu menyelimuti tubuhmu. Semua orang di lapangan menunjukkan ekspresi terkejut. Sementara Luo Tao berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Ini adalah perwujudan harta karun. Tapi dia di tahap Yuan Ying, dia pasti punya harta karun." Tak lama kemudian, cahaya keemasan itu menghilang. Dan di jari manis tangan kananmu, muncul sebuah cincin penyimpanan. Kamu memeriksanya dengan kesadaran spiritualmu. Semua harta karun yang dikumpulkan selama 10 tahun di dalam game ada di sini. Kamu dengan cepat menemukan 2 harta karun hadiah, dan informasi tentang keduanya muncul di benakmu. Pedang darah pembantai adalah harta karun khusus yang bisa menyerap darah untuk menjadi lebih kuat. Saat membunuh musuh, darahnya akan otomatis diserap oleh pedang itu. Jika tuannya terluka, darah di dalamnya akan dikembalikan kepada tuannya, memulihkan luka dalam sekejap. Namun, kamu tidak terlalu tertarik, karena hanya dengan satu pikiran. Kamu bisa memusnahkan musuh, sepertinya kamu tidak membutuhkan harta karun ini. Kemudian, kamu melihat peta gunung dan sungai. Ini adalah harta karun yang mirip dengan dunia kecil. Segala sesuatu bisa dimasukkan ke dalamnya dan terkurung di sana. Di dalam peta gunung dan sungai, kamulah dewa pencipta. Tuan, aku Xiao Jian. Saat itu, tiba-tiba terdengar 2 suara dari dalam ruang cincin. Membuatmu sedikit terkejut, tidak menyangka kedua harta karun ini memiliki roh benda. Kalian berdua masuklah dulu ke dalam dantianku. Setelah berkata, kedua harta karun itu berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam dantianmu. Kemudian, kamu menarik kembali kesadaran spiritualmu. Kamu memanggil Luo Tao dan memberinya sekitar 20 buah harta karun terbaik pasca surga. Bawa pulang harta karun ini untuk keluargamu. Sialan, dari mana kamu dapat harta karun sebanyak ini? Ambil saja, aku punya banyak, katamu sambil tersenyum tipis. Saat itu, suara agung kembali terdengar. Papan peringkat harta karun dimulai. Segera setelah itu,
sebuah gulungan turun dari langit. Tapi sekarang, semua orang sudah tidak berniat lagi melihat papan peringkat. Karena monster iblis akan segera datang. Saat ini, semua orang di Asosiasi Manajemen Kultivator sedang sibuk luar biasa, karena menurut penyelidikan, di wilayah Huaxia, muncul banyak area tak dikenal yang penuh dengan energi spiritual. Yang paling menakutkan adalah beberapa area tak dikenal itu sangat dekat dengan kota. Meskipun Huaxia memiliki lebih dari 200 juta kultivator, hanya sekitar 100 orang yang merupakan petarung kuat. Tenaga sama sekali tidak cukup. Di jalanan, mobil patroli mengingatkan setiap rumah untuk mengunci pintu dan jendela, dan jangan keluar apapun yang terjadi. 10 menit lagi sebelum kemunculan monster iblis, semua kultivator yang bergabung dengan Departemen Manajemen Kultivator sudah berpatroli di jalanan. Begitu bertemu monster iblis, akan langsung membunuhnya. Meskipun monster iblis kali ini hanya berada di tahap pemurnian tubuh, tapi semua orang tidak berani lengah. Seluruh rakyat di negeri ini sudah waspada di tingkat tertinggi. Keamanan pertahanan telah ditingkatkan ke level maksimal, hanya menunggu kemunculan monster iblis. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kamu melihat langit yang gelap gulita ini. Dengan tatapan serius kau berkata, mereka datang. Kemudian, langit dipenuhi kilat dan guntur. Suara guntur bergemuruh, suara agung dari awal mula kembali terdengar. Kemunculan monster iblis. 100.000 monster iblis telah turun secara acak. 100.000 pilar cahaya keemasan turun dari langit, mendarat di seluruh penjuru Huaxia. Setelah pilar cahaya menghilang, satu persatu monster iblis muncul. Saat ini di pusat kota Qin, ini Jingran adalah monster iblis tahap pemurnian tubuh tingkat puncak. Persetan apa itu? Hajar saja. Ketua tim kecil di tahap pembangunan fondasi itu mengertakkan gigi dan maju. Yang lain melihatnya dan ikut menyusul. Tapi monster iblis itu sama sekali tidak takut melihat mereka menyerbu. Ia menerjang ke arah tim, dengan satu cakar menghempaskan kultivator tahap pembangunan fondasi itu. Setelah kultivator itu bangkit, ia menahan rasa sakit yang hebat dan memanggil senjata pusakanya. Dalam sekejap, lengan monster iblis itu terpotong. Kesempatan bagus, serang dia. Beberapa kultivator tahap pemurnian tubuh lainnya melihat itu dan langsung menyerbu. Tapi mereka semua dihantam terbang oleh satu pukulan monster iblis yang terluka parah itu. Kalian bukan tandingannya. Mundur semua. Ketua tim tahap pembangunan fondasi itu kembali menyerang monster iblis, dan akhirnya berhasil membunuhnya dengan bayaran luka parah. Kekuatan monster iblis ini jauh lebih kuat dari tahap pemurnian tubuh biasa, kata kultivator tahap pembangunan fondasi itu sambil terduduk lemas. Begitu suaranya menghilang, dua auman monster terdengar lagi di sekitar. Semua orang yang ada di sana terkejut. Dan pada saat ini, kamu menggunakan indera spiritualmu untuk mengamati situasi di seluruh Huaxia. Meskipun semua anggota Departemen Manajemen Kultivator telah dikerahkan, tetapi kemunculan monster iblis terlalu tersebar dan mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap pembangunan fondasi. Sulit bagi mereka untuk memusnahkan semuanya dalam waktu singkat. Kebetulan, biar aku coba senjata pusaka yang baru kudapat. Dengan satu pikiran, pedang darah pembantai dan peta gunung dan sungai muncul di hadapanmu. Kalian pergilah bermain. Kalau bertemu monster iblis, musnahkan semuanya untukku. Kedua senjata pusaka itu sangat senang mendengar bisa pergi bermain. Ayo kita tanding, lihat siapa yang membunuh monster iblis lebih banyak. Kemudian dengan suara "wus", mereka berubah menjadi dua aliran cahaya, satu merah dan satu biru, dan menghilang di cakrawala. Kamu tersenyum pasrah. Kamu terus melepaskan indera spiritualmu, mengamati situasi di Huaxia. Sementara itu, kedua senjata pusaka itu melesat melintasi kota Qin. Kemanapun mereka pergi, tak ada yang tersisa. Di setiap tempat yang mereka lewati, monster iblis entah tiba-tiba mengering atau tersedot oleh kekuatan misterius. Fenomena aneh ini membuat para kultivator itu kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa pertarungannya sudah selesai padahal kita belum berbuat apa-apa? Di sisi lain, Yan Yu memimpin timnya ke sebuah area tak dikenal. Kapten, di dalam sana setidaknya ada 1000 monster iblis. Kalau Anda yang bertindak, mereka semua pasti bisa dimusnahkan. Yan Yu mengangguk. Saat baru saja akan bertindak,
tiba-tiba merasakan aura yang mengerikan. Berasal dari belakangnya, Yan Yu segera menoleh ke belakang. Terlihat seberkas cahaya merah mendekat dengan cepat, dalam sekejap melewati mereka. Menerobos masuk ke area tak dikenal. Banyak sekali monster iblis. Aku pasti menang, terdengar suara anak kecil dari dalam. Membuat Yan Yu dan yang lainnya sangat terkejut. Tak lama kemudian, mereka melihat wujud asli benda tak dikenal itu. Ternyata adalah sebilah pedang pusaka berwarna merah. Terlihat dimanapun pedang itu lewat, monster-monster iblis itu langsung dihisap sampai kering. Kurang dari 2,5 detik, ribuan monster iblis. Semuanya berubah menjadi kulit kosong tanpa daging dan darah. Harta karun yang sangat kuat, begitu banyak monster iblis dihabisi dalam sekejap. Apakah harta karun ini bertuan atau tidak? Saat semua orang sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang pria tahap inti emas maju ke depan. Mengulurkan tangan ingin menangkap pedang kecil itu untuk memilikinya. Pedang kecil itu mendengus dingin. Kamu pikir kamu pantas? Di dunia ini, selain Tuanku, tidak ada yang pantas. Seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke depan. Yan Yu yang melihatnya langsung merasa ada yang tidak beres. Tapi semuanya sudah terlambat. Pria yang ingin merebut pedang kecil itu, dalam sekejap dihisap kering menjadi kulit kosong. Semua orang yang melihatnya menjadi pucat karena terkejut. Saat itu, masih ada orang yang ingin maju lagi, tapi semuanya dihentikan secara paksa oleh Yan Yu. Maafkan kami atas kelancangan ini. Yan Yu menangkupkan tinju dan meminta maaf. Dia baru saja mendengar harta karun ini berkata punya tuan, dan aura kekuatan yang dipancarkannya. Bahkan beberapa tingkat lebih kuat darinya. Harta karun seperti ini, pemilik di baliknya pasti bukan orang yang bisa mereka ganggu. Kenapa harus minta maaf? Kita ini didukung oleh Dewa Emas Agung. Apa dia pikir kita dari Departemen Manajemen Kultivator? Gampang ditindas. Harta karun ini sudah membunuh orang tak bersalah sembarangan. Pemiliknya pasti juga sama saja kelakuannya. Tepat pada saat itu, sebuah tekanan kekuatan yang dahsyat turun. Beberapa orang yang tidak puas itu langsung berlutut di tanah. Bersamaan dengan itu, terdengar suara, "Jika ada yang tidak puas, silakan cari aku." Yan Yu mengenalinya, itu adalah suara Yang Mulia Xiao Yao. Setelah itu, terdengar suara retakan dari perut beberapa orang itu, dan tian mereka satu persatu dihancurkan. Mereka menjadi orang tak berguna. Tekanan kekuatan itu pun dengan cepat menghilang. Pedang kecil itu juga lenyap tanpa jejak. Beberapa orang yang berlutut di tanah mulai berteriak kesakitan. Dia itu kan cuma pecundang yang main game. Kalau gamenya tidak menjadi nyata, mana mungkin dia bisa sesombong itu? Seorang pria mengumpat dengan tidak terima. Tapi belum selesai dia bicara, dia langsung disambar petir hingga jiwa dan raganya musnah. Kaisar Agung tidak boleh dihina. Kali ini bukan Yang Mulia Xiao Yao, melainkan perkataan dari kehendak langit yang sesungguhnya. Melihat orang-orang yang dibawanya, ada yang lumpuh, ada yang mati, Yan Yu merasa sangat tidak berdaya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa suruh mereka menyinggung Yang Mulia Xiao Yao? Di sisi lain, di dalam asrama Universitas Qindu, kau menarik kesadaran spiritualmu dan menatap ke langit. Kerja bagus, Kaisar Agung. Anda terlalu memuji. Saya hanya sedikit membantu Anda menghukum orang yang telah menghina nama Anda saja. Suara kehendak langit terdengar di benakmu. Kau mengambil risiko terekspos untuk bertindak. Kurasa kau pasti punya permintaan padaku. Katakanlah, ada apa? Kaisar Agung memang sangat cerdas. Saya tidak akan menyembunyikannya lagi dari Anda. Meskipun saya hanya berada di tingkat Kaisar Abadi, tapi saya bisa merasakan bahwa di suatu hari nanti, planet ini akan mengalami bencana besar, jadi aku berpikir untuk memohon kepada Kaisar Agung. Jika hari itu tiba, mohon Paduka turun tangan untuk menolong. Baiklah, dia berwajah tenang dan mengangguk setuju. Terima kasih, Kaisar Agung. Kalau begitu saya permisi dulu. Setelah berkata, Tiadao pun pergi. Setengah jam kemudian, Markas Besar Departemen Pengawasan Kultivasi Longdu melaporkan, 100.000 monster iblis telah dimusnahkan seluruhnya. Seorang prajurit datang melapor di hadapan Menteri Lilong. Bagus, jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Lilong mengangguk puas dan memuji, tapi bukan orang-orang kita yang membunuhnya.
Bukan orang kita yang membunuhnya. Lalu siapa? Li Long tertegun. Tepatnya, itu adalah dua pusaka sakti. Mereka menggunakan waktu setengah jam dan memusnahkan lebih dari 70.000 monster iblis. Li Long segera memeriksa rekaman gambarnya, tapi dia hanya bisa melihat dua aliran cahaya, satu merah dan satu biru, melintas. Bahkan setelah diperlambat 100 kali pun, tidak terlihat apa itu. Pusaka sakti milik siapa ini sebenarnya? Kenapa bisa begitu dahsyat? Kata Li Long dengan terkejut. Dan pada saat ini, seorang prajurit lain datang. Lapor. Cabang Kindu meminta laporan video. Setelah terhubung dengan layar, Li Long berkata dengan datar. Ada apa? Lapor. Dua pusaka sakti telah memusnahkan semua monster iblis di Kindu. Yang itu aku sudah tahu. Katakan sesuatu yang belum aku tahu. Kami sudah menemukan siapa pemilik pusaka sakti itu. Itu adalah peringkat pertama daftar emas, Xiao Yao Tianzun. Aku tahu itu pasti Xiao Yao Tianzun. Sekarang sepertinya dia benar-benar orang Huaxia dan hatinya tidak jahat. Li Long berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi dia telah melumpuhkan 4 orang kita dan membunuh 1 orang. Begitu kalimat ini diucapkan, senyum Li Long membeku. Bertanya dengan serius, bagaimana situasinya? Kemudian, Li Zhen melaporkan seluruh kejadian secara rinci. Ingin merebut pusaka sakti Kaisar Agung, dan bahkan menghina Kaisar Agung. Beliau sudah sangat berbelas kasihan. Li Long menggelengkan kepala dan tersenyum dingin setelah mendengarnya. Mereka berempat sudah keluar dari departemen, menjadi orang-orang tak berguna. Ini pukulan yang terlalu besar bagi mereka, tidak perlu diurus lagi. Menghina Kaisar Agung sama dengan mengundang hukuman langit. Ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, kata Li Long dengan suara dingin. Tepat pada saat ini, pintu kantor di sisi Li Zhen terbuka dan Yan Yu masuk. Dan berkata dengan cemas, Menteri, telah terjadi sesuatu yang besar. Orang-orang yang keluar dari departemen itu sedang siaran langsung di internet dan menuduh Xiao Yao Tianzun membunuh orang tak bersalah sembarangan. Sekarang sudah ada lebih dari 100.000 orang yang menonton. Li Zhen yang mendengar itu, wajahnya langsung berubah drastis. Sementara Li Long di seberang layar setelah mendengarnya, juga sangat terkejut. Mereka di ruang siaran langsung yang mana? Segera blokir, apa mereka ingin dunia ini hancur? Tapi begitu ucapan Li Long selesai, langit tiba-tiba bergemuruh. Terdengar suara guntur, sepertinya aku terlalu berbelas kasihan. Tapi saat ini, beberapa orang di ruang siaran langsung itu masih menggonggong dengan liar. Xiao Yao Tianzun omong kosong macam apa? Dia hanyalah seorang otaku yang mendapatkan kekuatan super. Kalau bukan karena keberuntungannya, di dunia nyata dia juga orang yang tidak punya masa depan. Beberapa orang tak berguna itu tersenyum sinis dalam hati. Karena mereka tidak percaya Xiao Yao Tianzun berani di hadapan ratusan ribu orang membunuh mereka. Pada saat ini, terdengar sebuah desahan. 5 orang yang tadinya mengecammu di depan siaran langsung, semuanya berubah menjadi abu. Sebelum penonton sempat bereaksi, ruang siaran langsung segera ditutup. Tapi masih banyak orang yang sudah merekam semua yang baru saja terjadi. Seketika, puluhan postingan muncul di forum online, tren memihak di kedua sisi sangat jelas. Tapi tidak lama kemudian, pihak resmi keluar untuk memberikan tanggapan. Li Zhen dari cabang Kindu secara pribadi meminta maaf dan menjelaskan seluruh duduk perkaranya. Barulah para warganet sadar. Sementara itu, di sisi lain, kau di dalam asrama tersenyum melihat konten di internet. Marah? Aku tidak pernah marah. Siapa yang akan marah pada perilaku semut? Kau tidak peduli dan melihat ke langit. Gelombang kedua monster iblis akan muncul dalam 3 jam. 1 juta monster iblis tahap pemurnian tubuh. 100.000 monster iblis tahap pembangunan fondasi. 1 gelombang baru saja reda. Kau menatap langit dan bergumam. Kemudian kau melambaikan tangan. Peta gunung dan sungai muncul di hadapanmu. Tuan, ada perlu apa mencari Xiao He? Pergi lindungi keluarga Luo Tao. Diterima. Seketika, Xiao He berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala. Sedangkan kau kembali ke asrama. Kali ini kau tetap tidak berencana untuk bertindak. Meskipun hanya dengan satu pikiran, kau bisa membantai semua monster iblis. Tapi kalau begitu, semua orang tidak akan bisa berkembang.
Lagi pula monster iblis kecil ini tidak perlu kau yang turun tangan. Beberapa orang di atas tahap Mahayana sudah bisa memusnahkannya dengan cepat. Tepat pada saat ini, kau tiba-tiba melihat ke arah kota Haidu. Karena indera dewatamu menemukan beberapa orang berpakaian hitam sedang menyelam di laut. Ini adalah orang-orang dari Kekaisaran Ninja. Untuk apa mereka menyusup ke Huaxia? Kemudian kau menghilang dari tempatmu, bersiap untuk menemui para bajingan kecil ini. Pesisir kota Haidu. Saat ini, 4 ninja tiba di tepi pantai, melihat ke sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang Huaxia, barulah mereka bisa bernapas lega. Permainan apa yang diwujudkan oleh orang-orang Huaxia ini? Aku lihat di internet sepertinya mereka bisa terbang. Kenapa mereka bisa mewujudkan permainan sehebat ini? Hehehe, jangan banyak bicara dulu. Ayo kita berikan hadiah untuk orang-orang Huaxia. Orang yang berbicara ini mengeluarkan sebuah kaset video dari sakunya. Yang diwujudkan Kekaisaran Ninja bukanlah monster iblis, melainkan yokai dari legenda urban. Misalnya seperti Sadako, Kuchisake Onna, dan lain-lain. Mereka datang kali ini hanya untuk membuat Huaxia lebih kacau dengan yokai ini. Tepat saat mereka sedang merasa bangga, sebuah suara terdengar dari belakang, "Hadiah? Kami tidak menerima barang dari luar." Beberapa ninja itu sangat terkejut dan segera berpencar. Terlihat kau tersenyum tipis menatap mereka. "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan." Ninja itu berteriak dingin. Setelah berkata, dia mengeluarkan 3 buah shuriken dari sakunya dan melemparkannya ke arahmu. Tapi semua shuriken itu melayang di depanmu. Tidak bisa maju 1 inci pun. "Hanya ini saja, aku tidak bisa mengatasinya." Serang bersama. Ninja itu melihat serangannya gagal dan berteriak lagi. Pada saat yang sama, beberapa orang membentuk segel tangan dan satu persatu klon muncul. Kemudian, 20 orang mengepungmu dan mulai berlari dengan cepat. "Orang Huaxia, kau tidak bisa melihatnya dengan jelas, kan? Inilah kekuatan kami. Matilah, orang Huaxia." Seketika, 20 orang yang memegang kunai menyerbumu secara bersamaan. "Menghilang," kau berkata dengan lirih. Hanya dengan melepaskan sedikit tekanan, klon-klon yang dipanggil itu langsung lenyap menjadi kehampaan. Model keempat ninja itu juga terpental. "Kuat sekali. Sebenarnya kau ini siapa?" "Aku hanyalah seorang siswa biasa." Saat itu, ninja yang lain berteriak, "Jurus api, bola api besar." Lalu, dari mulutnya tiba-tiba menyembur api yang membara dan menyelimutimu. "Hahaha, inilah ninjutsu yang hanya bisa digunakan oleh kami para Jounin. Orang Huaxia, tamatlah riwayatmu." Tapi detik berikutnya, mereka sama sekali tidak bisa tertawa. Karena saat apinya padam, kamu masih berdiri di tempat yang sama. Dan tidak ada sedikit pun bekas luka bakar di tubuhmu. "Bagaimana ini mungkin?" Jounin itu berteriak kaget. Padahal ini adalah jurus api yang paling dia banggakan. Bahkan Kuchisake Onna saja bisa dengan mudah dibakar sampai mati. Kenapa jurus ini tidak berpengaruh padamu? Biar kutunjukkan pada kalian apa itu api yang sesungguhnya. Kamu tersenyum tipis dan menjentikkan jarimu. Akhirnya, seluruh tubuh Jounin itu terbakar api ungu. Beberapa ninja lainnya sangat terkejut. Ninjutsu macam apa ini? Hanya dengan 1 jentikan jari, bisa membuat seseorang terbakar begitu saja. Rasa takut membuat tubuh dan pikiran mereka gemetar. Sekarang, di dalam hati mereka hanya ada 1 kata, yaitu lari. Beberapa ninja membentuk segel tangan dan langsung meledak menjadi kabut. Tapi mereka terkejut saat menyadari masih berada di tempat yang sama. Kamu tersenyum sambil mengangkat tangan kananmu. Seorang ninja secara otomatis melayang ke telapak tanganmu, lehernya kau cekik. Sementara 2 ninja lainnya berubah menjadi gumpalan kabut darah, mati dengan sangat mengenaskan. "Lepaskan aku mohon padamu. Untuk apa kalian datang ke Huaxia?" Ninja itu tidak berani menyembunyikan apapun. Ia segera menceritakan rencana mereka datang ke Huaxia. Ternyata mereka ingin melepaskan Sadako di Huaxia agar situasinya menjadi lebih kacau. "Kalian benar-benar menjijikkan." Kamu menunjukkan tatapan jijik. Dengan 1 lemparan santai, ninja itu langsung lenyap di udara. Kemudian kamu mengambil kaset video yang tertinggal di tanah. "Seperti apa Sadako itu ya? Aku akan kembali dan melihatnya." Setelah itu, kamu datang ke sebuah toko tua yang menjual peralatan elektronik,
lalu membeli pemutar kaset video tua seharga beberapa ratus yuan. Setelah kembali ke asrama, kamu memasukkan kaset video, bersiap untuk melihat wujud asli Sadako. Saat kaset video mulai berputar, seorang Sadako berpakaian putih dengan rambut acak-acakan perlahan-lahan merangkak keluar dari televisi. Cukup menarik, kamu melihat waktunya sudah tepat, lalu melepaskan sedikit kesadaran spiritualmu untuk mengamati Sadako. Dalam sekejap, Sadako berhenti sambil gemetaran. Dia merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa dahsyat. Lalu dia dengan cepat mundur, ingin kembali masuk ke dalam televisi. Dia menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak bisa kembali. Coba kulihat seperti apa wajahmu. Setelah menyingkap rambutnya, kamu melihat wajah pucat keabu-abuan tanpa panca indera. Kamu merasa sedikit kecewa karena sudah selesai melihatnya, maka dia juga harus mati. Kamu mengangkat tangan hendak memusnahkan Sadako, tapi tiba-tiba kamu memikirkan sesuatu, lalu menatap Sadako yang gemetaran dengan senyum licik. Karena Kekaisaran Ninja sudah mengirim hadiah sebesar ini, rasanya tidak sopan kalau aku tidak membalasnya. Kemudian, dengan satu gerakan pikiranmu, aliran energi spiritual murni langsung masuk ke tubuh Sadako. Beberapa detik kemudian, Sadako berlutut dengan hormat di hadapanmu. Dengan bahasa Huaxia yang kaku dan terbata-bata, dia berkata, "Tuan, kamu mengangguk puas. Kekuatan spiritual barusan tidak hanya meningkatkan kekuatan Sadako hingga mencapai tahap inti emas, tetapi juga di lubuk jiwanya. Telah ditandai dengan tanda eksklusif milikmu. Sekarang kekuatannya telah meningkat. Kemampuanku sudah meningkat, tuanku. Aku sekarang bisa muncul melalui perangkat elektronik apapun. Bagus, kalau begitu kembalilah ke Kekaisaran Ninja dan bantai mereka semua." Kamu tersenyum tipis. Kemudian Sadako terbang kembali ke dalam televisi. Kaset video itu terbang keluar secara otomatis, melesat menuju Kekaisaran Ninja dengan kecepatan sangat tinggi. Entah bagaimana reaksi para ninja saat melihat hadiah besar ini. Seiring berjalannya waktu, malam pun tiba. Monster iblis muncul, lokasi kemunculan acak. Seiring jutaan sinar keemasan turun, para monster iblis muncul di seluruh negeri. Dan kali ini, sebagian besar muncul di dalam kota. Pada saat yang sama, para ahli dari Departemen Kultivasi dan Peringkat Kultivasi juga mulai bertindak. Dengan satu serangan biasa, mereka bisa memusnahkan sekelompok besar monster. Dengan bantuan orang-orang ini, para monster iblis mungkin bisa dibereskan dalam waktu kurang dari setengah jam. "Tuan, aku juga mau ikut bermain. Pergilah." Kamu tersenyum penuh kasih. Siaran peringkat harta karun berakhir. 10 besar akan diumumkan besok. 3 hari lagi, pil ajaib akan muncul dan peringkat pil ajaib akan dimulai. Kamu mengangkat alismu. Jika pil ajaib muncul, maka kekuatan semua orang di negeri ini bisa meningkat dengan cepat. Kaisar Agung, saat monster iblis muncul tadi, ada sebuah benda aneh yang datang ke dunia ini bersama para monster. Aku tidak bisa turun tangan sendiri. Aku ingin merepotkan Anda untuk memeriksanya. Di mana? Di pegunungan Outer Huada di Kekaisaran Adidaya. Sesaat kemudian, sosokmu muncul di tengah hutan. Di depanmu ada kawah dalam yang masih berasap. Kamu menggunakan kesadaran spiritualmu untuk memeriksa ke dalam. Kamu menemukan sebuah benda misterius tak dikenal di dalamnya. Dengan lambaian tanganmu, benda itu mendarat di tanganmu. Itu adalah benda biru jernih seperti batu. Tapi benda itu tidak memiliki aura spiritual atau fluktuasi energi apapun. Apa ini? Tidak jelas. Tapi aturan surgawiku sangat bertentangan dengannya. Aku bisa merasakan bahwa benda itu bukan dari dunia ini. Aku sarankan Kaisar Agung membawanya. Mungkin akan berguna nanti, tepat saat kamu hendak membawanya pergi. Terdengar sebuah suara, "Siapa kamu?" "Harta itu kami yang melihatnya lebih dulu." Kamu berbalik dan melihat 5 orang asing berdiri tidak jauh dari sana. Kamu tidak menghiraukan mereka, menyimpan batu itu dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba seberkas sinar energi mendarat di dekat kakimu. "Orang Huaxia, kamu berani masuk ke wilayah kami tanpa izin dan mengambil barang kami. Apa kau tidak menganggap Kekaisaran Adidaya kami ada? Mati." Kamu berkata dengan datar. Pria sombong dengan penutup mata itu langsung meledak, berubah menjadi kabut darah.
Yang lain terkejut melihat pemandangan ini. Orang Huaxia, kau berani membunuh pacarku? Aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama, petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menyambar lurus ke arahmu. Kamu menyaksikan dengan penuh minat saat petir-petir itu datang, tanpa menghindar. Membiarkannya menyambar tubuhmu, sementara yang lain, melihat itu, juga serentak menyerangmu. Pada saat ini, kamu melepaskan sedikit auramu yang menekan. Semua orang langsung terlempar ke belakang. Awalnya aku tidak ingin membunuh sembarangan. Salahkan saja diri kalian sendiri. Lalu kamu menjentikkan jarimu dengan ringan. Manusia petir dan manusia serigala di belakangmu, serta pria yang memegang perisai di depanmu, meledak dalam sekejap. Kemudian kamu menatap wanita yang memanggil petir di kejauhan dengan ekspresi dingin. Kamu suka sekali bermain dengan petir, ya? Aku tidak suka. Kumohon, ampuni aku. Wanita itu berlutut di tanah, memohon ampun dengan ketakutan. Petir, datanglah. Kamu berkata dengan datar. Seketika, langit dipenuhi awan gelap. Jangan-jangan kamu adalah manusia super level SSS? Kamu jadi ingin tertawa. Manusia super sampah macam apa yang pantas dibandingkan dengan kultivator? Sambaran petir surgawi merah menyelimuti hutan ini. Wanita itu dan teman-temannya lenyap dari dunia ini. Kamu menggelengkan kepala, agak membosankan. Dalam pertarungan tadi, kamu sengaja tidak bergerak untuk melihat kekuatan lawan. Ternyata kekuatan yang mereka tunjukkan hanya setara tahap pembangunan fondasi. Entah manusia super level SSS itu setara dengan alam kultivasi yang mana. Semoga saja nanti tidak terlalu mengecewakanku. Setelah itu, kamu berteleportasi kembali ke asramamu dan mulai meneliti batu itu. Tapi baik disuntikkan energi spiritual, ditetesi darah, bahkan dipotong menjadi dua, batu itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Jangan-jangan ini benar-benar hanya batu biasa? Sudahlah, lupakan saja. Kamu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dan tidak lagi memedulikannya. Saat ini, di hutan pegunungan tadi, seorang prajurit dari Kekaisaran Manusia Super menatap pemandangan mengerikan di depannya dengan wajah terkejut. Satu tim yang seluruh anggotanya level A bahkan tidak meninggalkan mayat sama sekali. Terlebih lagi, seluruh hutan ini telah menjadi arang. Siapa sebenarnya musuh kita? Kita perlu menggunakan satelit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Siap, saya akan segera kembali untuk memeriksa monitor satelit. Kemudian, sepasang sayap terbentang dari punggung prajurit itu, lalu terbang menuju markas. Manusia malaikat itu kembali ke markas dan segera mengambil data monitor satelit. Tepat saat mereka hendak melihat videonya, detik berikutnya, semua perangkat elektronik di seluruh pangkalan militer meledak. Bahkan satelit pun kehilangan kontak. Hanya menyisakan manusia malaikat yang berdiri kebingungan. Sementara itu, kamu sedang duduk di kamarmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benakmu. Kaisar Agung, tadi ada yang mencoba mengintai Anda. Saya sudah bergerak untuk menghancurkannya untuk Anda. Mendengar itu, kamu mengangguk. Saat pihak lain mencoba mengambil gambar, kamu sebenarnya sudah tahu. Tapi sebelum kamu sempat bertindak, jalan langit sudah menyelesaikannya untukmu terlebih dahulu. Kaisar Agung, apakah Anda sudah menemukan kegunaan batu itu? Belum, batu itu tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya benda dari luar angkasa ini tidak sederhana. Kamu bilang ini benda dari luar angkasa? Tapi kesadaran ilahiku telah menjelajahi seluruh alam semesta dan tidak menemukan alien. Kaisar Agung, Anda tidak tahu. Aduh, saya diberi segel terlarang sehingga tidak bisa mengatakannya. Ya sudahlah, jangan ganggu aku istirahat. Jalan langit pun pergi. Kamu memijat keningmu. Benda apa yang bisa memberikan segel terlarang pada jalan langit? Ada terlalu banyak pertanyaan di benakmu. Tapi tidak peduli benda apapun itu. Jika ingin menginvasi, mereka harus meminta izinku terlebih dahulu. Pada saat ini, suara agung terdengar dari langit. 10 jam dari sekarang, gelombang ketiga monster iblis akan muncul. Kali ini akan turun 5 juta monster iblis tahap pemurnian tubuh, 1 juta monster iblis tahap pembangunan fondasi, dan 100.000 monster iblis tahap inti emas. Setelah itu, ponselmu dan ponsel Luo Tao berdering bersamaan. Itu adalah notifikasi dari obrolan grup WeChat, dan orang yang mengirim pesan adalah Yan Yu.
Tinggal 10 jam lagi, gelombang ketiga monster iblis akan muncul. Situasi kali ini lebih serius. Setiap universitas perlu mengorganisir personel untuk berpatroli. Mohon para rekan kultivator yang mampu untuk mendaftar secara sukarela. Melihat pesan itu, matamu berbinar. Lagi pula sekarang sedang menganggur, lebih baik pergi keluar untuk bermain-main. Siapa tahu ada keuntungan tak terduga. Setelah itu, kamu dan Luo Tao mendaftar untuk patroli kali ini. Kamu bahkan menjadi seorang kapten tim kecil. Yan Yu menugaskan 5 orang tahap pemurnian tubuh dan 5 orang tahap pembangunan fondasi. Memintamu untuk membantu memimpin. Keesokan paginya, aku dan Luo Tao tiba di lapangan dan berkata kepada anggota tim, sebentar lagi semua orang harus mendengarkan perintahku, tidak ada yang boleh bertindak sendiri. Tetap di sisiku, aku bisa melindungi kalian semua. Baik, teriak semua orang serempak. Kamu melihat anggota tim di depanmu. Semangat di dalam hatinya pun membara, dirinya memang terlalu rendah hati. Karena monster-monster ini telah datang, mengapa tidak menikmati kehidupan kultivasi yang sebenarnya? Kalau begitu, biarkan aku menggunakan kekuatan Yuan Ying ini untuk membantai habis-habisan.